Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah atas semua nikmatnya. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengumpulkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah tabaraka wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan fikih zakat dan kita masih membahas tentang zakat pertanian dan buah-buahan serta biji-bijian. Nah, kali ini kita akan sebutkan ya dua istilah atau pembahagian ya terkait dengan lahan. Itu yaitu lahan pertanian ya. Lahan pertanian itu ada modelnya dua. Terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah usriyah, kemudian yang kedua adalah kharajiyah. Apa maksud dari usriyah? Yaitu lahan atau wilayah yang penduduknya menyerahkan diri dengan sukarela atau dilakukan ya pengumuman perang, namun ternyata ya mereka kalah ya, tidak sampai terjadi perang ya. Disebut dengan futihat unwatan, yaitu ditaklukkan tanpa ada peperangan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, maka lahan seperti ini dia dibagi ya kepada para peserta perang yang telah berhasil menaklukkan wilayah tersebut atau ya diberikan peluang kepada kaum muslimin untuk mengelolanya. Nah, ini disebut dengan al-ardul usriyah, yaitu lahan wilayah yang berasal dari kata usr, yaitu 1/10 bahagiannya ya.
yaitu kadar zakat yang diambil darinya. Baik. Kemudian para hamba Allah, ada lahan yang kedua, yaitu disebut dengan al-ardul kharajiyah, yaitu lahan atau wilayah yang ditaklukkan tanpa ada peperangan, namun tidak dibagi ya di antara orang-orang yang menaklukkannya, ya, tidak dibagi kepada ya orang-orang peserta perang yang ikut serta menaklukkannya, namun dibiarkan itu ada pada para pemiliknya dari kalangan orang-orang kafir yang ditaklukkan tersebut. Atau penduduknya diberlakukan ya perjanjian perang, maksudnya genjatan perang, ya genjatan senjata. Nah, kemudian diberikan kesepakatan atau diberlakukan kesepakatan untuk nanti membayar ya upeti sebagai bagi hasil, ya, upeti dari hasil panen dari wilayah tersebut dengan kadar yang diketahui. Yang disebut dengan al-ardul kharajiyah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah, nah tentunya bagi penduduk orang-orang yang tentunya kafir yang telah ditaklukkan wilayahnya, maka yang kedua ini lebih menguntungkan bagi mereka. Mengapa demikian? Ya, karena mereka masih memiliki lahan tersebut, hanya saja nanti mereka ya membagi dari hasil lahan tersebut untuk diberikan kepada kaum muslimin. Nah, seperti itu. Adapun jenis lahan yang pertama, ini jenis lahan yang terlepas lahan tersebut dari kepemilikan orang-orang kafir tersebut karena mereka telah ditaklukkan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik. Nah, untuk jenis yang kedua yaitu disebut dengan al-ardul kharajiyah, yaitu lahan atau wilayah yang ditaklukkan tanpa ada peperangan, namun tidaklah dibagi lahan tersebut kepada kaum muslimin yang turut serta dalam peperangan tersebut, dan itu masih dimiliki oleh orang-orang kafir di wilayah tersebut, ya, atau kemudian dibuat perjanjian ya agar kaum orang-orang kafir di wilayah tersebut untuk ya melanjutkan kehidupan mereka, bertani, bercocok tanam, kemudian nanti hasilnya dibagikan kepada kaum muslimin sebagai bentuk upetinya. Nah, wilayah seperti ini terbagi menjadi dua, atau lahan seperti ini terbagi menjadi dua, atau bisa kita katakan hasil panennya ya ini terbagi menjadi dua, kharaju wazifatin, kemudian kharaju muqasamatin. Kharaju wazifatin maksudnya adalah ya upeti yang diwajibkan pada lahan, ya, baik itu ya diolah lahan tersebut oleh pemiliknya atau dibiarkan begitu saja, ya. Jadi pokoknya ini lahan milik kalian, begitu ya. Wilayah ini sudah ditaklukkan, wilayah ini sudah ditaklukkan karena mereka tidak mau ya menyerahkan diri, ya, maka mereka telah ditaklukkan walaupun tanpa perang, ya. Sebenarnya ajakan yang pertama adalah ajakan untuk masuk Islam, ya. Namun mereka tidak mau masuk Islam, ya. Maka ditawarkan lagi untuk oke, baik, kalau begitu bayar upeti.
Ya, mereka tidak mau juga, akhirnya ya diperangi. Nah, ketika hendak diperangi ini ternyata mereka menyerah. Ya, atau tidak terjadi peperangan. Ya, karena mereka mungkin lari tunggang langgang, tidak berani untuk menghadapi pasukan kaum muslimin. Nah, maka di sini setelah ditaklukkan, nah wilayah tersebut tidaklah dikuasai. Ini masih dikuasai oleh ya pemiliknya. Lahan-lahan itu masih dibiarkan dimiliki oleh pemiliknya. Hanya saja ya di sini ada upeti yang diberlakukan. Ya, balik dia ke poin yang kedua, yaitu bayar upeti walaupun tidak masuk Islam. Ya, dikenakan itu pada lahan. Ya, baik itu lahan itu diolah, ya dikelola ataupun tidak. Ya. Nah, ini pernah diberlakukan oleh Umar radhiyallahu anhu di masa kekhilafahan beliau. Disebut dengan kharaju wazifatin. Kemudian yang kedua adalah ya kharaju muqasamatin. Ya. Kharaju muqasamatin maksudnya adalah ya upeti yang diambil dari hasil panen. Upeti yang diambil dari hasil panen. Ya. Seperti diambil contohnya adalah ya setengah dari hasil panen yang keluar, atau 2/3 atau 1/4, 1/3, 1/4, begitu kurang lebih lah ya. Pokoknya ini atas kebijakan ya pemimpin ketika itu atau khalifah ketika itu. Nah, ini pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika beliau menaklukkan Khaybar. Ya, Khaybar ini wilayah yang ditempati atau dihuni oleh orang-orang Yahudi Khaybar, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Demikian. Jadi wilayah atau lahan itu masih dikuasai oleh orang-orang kafir. Masih ya, tidak dikuasai oleh kaum muslimin. Ya. Begitu juga hasil panennya tidak dikuasai. Tapi ya diberlakukan dia upeti. Demikian ya. Silakan lahannya ya itu milik kalian, hanya saja bayar upeti. Jadi kita ulangi ya. Kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin ya, ketika mereka mendapatkan kekufuran dan kesyirikan ya, lebih-lebih negara yang sewenang-wenang yang mendapati negara kafir yang sewenang-wenang, maka kaum muslimin para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya diperintahkan untuk ya menegakkan kalimat Allah di permukaan bumi ini agar ya agama Allah ini tegak. Demikian. Maka diajak mereka untuk masuk Islam. Wilayah-wilayah kafir maka diajak untuk masuk Islam. Ya, kekuasaan-kekuasaan kafir itu diajak masuk Islam. Ayo masuk Islam. Masuk seperti itu dulu. Ya. Sekarang pun seperti itu, hanya saja kan sekarang dakwah lebih mudah ya. Tanpa harus mungkin peperangan lebih-lebih di zaman sekarang, ya kaum muslimin tidak memiliki kekuasaan secara kenegaraan ya untuk melakukan perang ya. Yaitu menyebarkan Islam lewat kenegaraan dengan cara perang ya. Dan itu bukan satu-satunya cara. Yang penting adalah ya antakuna kalimatullahi hiya uliyah, yaitu menjadikan kalimat Allah, agama Allah itu tinggi. Nah, seperti itu. Jadi penawaran dulu apabila pemerintah kaum muslimin itu kuat, maka penawarannya adalah masuk Islam. Ayo masuk Islam. Tapi tidak boleh dipaksa. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din, tidak ada ya paksaan dalam agama. Tidak boleh maksa orang untuk masuk Islam. Baik. Karena tidak mau, maka tidak mengapa. Maka pilihan berikutnya adalah ayo silakan bayar upeti. Ya. Dan bayar upeti ini ada kompensasi. Ya. Ada kompensasi, bukan tanpa kompensasi. Dan di sana ya kaum muslimin ya itu menjadi induk bagi wilayah tersebut. Dan itu harus diberlakukan hukum Islam di wilayah tersebut. Untuk meminimalisir ya kemaksiatan-kemaksiatan, menjaga hak-hak
Bahkan ya wilayah tersebut ini kayak mungkin seperti federasi gitu ya, kalau negara federasi gitu ya, atau yang semisalnya ya, mungkin saya salah sebut terkait dengan definisi ya, tapi ya mirip seperti itu, negara bahagian dia. Yang jelas adalah konsekuensi dari hal ini ya, ini disebut jadinya ahlu zimmah mereka, orang-orang kafir itu menjadi ahlu zimmah ya. Nah mereka ini ya ditarik upeti semacam pajak begitu dari wilayah tersebut ya. Namun kompensasinya adalah penjagaan wilayah tersebut dari musuh yang akan mencaplok wilayah tersebut. Jadi kalau contoh sebelum terjadinya penguasaan terhadap wilayah tersebut ya, wilayah itu punya musuh dari berbagai tempat, dari berbagai arah. Dan ternyata mereka ingin menyerang, maka ya kekhilafan kaum muslimin ketika itu menjadi penjaganya ya, menjadi pelindung ya, dengan izin Allah tentunya ya, melindunginya. Itu kewajibannya. Jadi kalau diserang maka kaum muslimin ikut ya membantu wilayah tersebut agar tidak diserang. Nah, seperti itu. Itu kompensasi dari pembayaran upeti. Dan ini menguntungkan bagi wilayah tersebut. Ya. Menguntungkan bagi wilayah tersebut. Berapalah yang mereka berikan sebagai upeti. Ya. Kalaulah tawaran upeti ini itu memang tawaran itu dari kaum muslimin, negara kaum muslimin kepada wilayah tersebut secara kenegaraan juga, bayar upeti sekian. Demikian. Sudah? Baik. Nah, kalaupun tidak mau, sudah ada tawaran masuk Islam agar mereka selamat dunia akhirat. Kalau masuk Islam, maka wilayah tersebut itu milik mereka. Ya, mereka dianggap muslim. Ya. Cuma mereka adalah negara bahagian dari negara kaum muslimin. Tidak ada upeti yang diberlakukan. Yang ada hanyalah zakat yang ditarik ya dari zakat-zakat yang sudah kita bahas. Kemudian nanti dia dikumpulkan ke Baitul Mal, dikembalikan kepada orang-orang miskin, fakir miskin mereka. Ya, seperti kata Rasulullah SAW, ya, tu'khadhu, zakat itu tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir miskin mereka. Jadi nggak ada untuk memperkaya negara kaum muslimin, nggak. Ya, karena apalagi orang-orang kafir itu terkadang kan tidak adil dalam pembahagian. Ya. Maka Islam datang. Dia aja masuk Islam. Oke, maka kalau masuk Islam, maka seperti itu diberlakukan zakat. Tapi kalau tidak masuk Islam, mereka masih memilih untuk kafir, maka tidak dipaksa. Tapi bayar upeti. Ya. Upeti. Dan upeti ini kompensasinya adalah penjagaan wilayah tersebut dari musuh-musuh mereka. Nah, begitu dia. Dan negara ini menjadi negara ya wilayah bagian dari kaum muslimin juga. Merekanya disebut dengan ahlu zimmah. Seperti itu. Tapi kompensasinya berat bagi kaum muslimin, yaitu apa? Ya, melindungi mereka dari musuh-musuh mereka. Nah, begitu. Dan memberlakukan keadilan di wilayah tersebut. Berhukum dengan hukum Islam, tapi nggak boleh paksa untuk masuk ke dalam Islam. Demikian. Dari sini kita akan tahu bahwasanya ternyata Islam itu baik ya. Bukan asal serang terus dihancur-hancurkan gitu, enggak. Ya. Demikian. Kalaupun seandainya tidak mau, tawaran kedua tidak mau juga. Itu menunjukkan memang tidak ada paksaan. Ya sudah, kalau gitu kita perangi. Kalau diperangi, ditaklukkan, maka wilayah tersebut dikuasai jadi wilayah kaum muslimin. Sudah. Kemudian ya, tawanan-tawanan yang ada itu diberlakukan. Apakah dibebaskan, atau apakah dilepaskan, atau dijadikan budak. Nah, itu pilihannya. Orang-orang kafir yang ditaklukkan tersebut. Ya. Yang lari dibiarkan. Sudah.
Itu kalau ada perlawanan, ditaklukkan dalam kondisi ada perlawanan. Kalau ya ditaklukkan dalam kondisi tidak ada perlawanan, nyerah semua, udah nyerah. Oke, nyerah. Maka di sini ada apa? Ada tawaran kembali tentang lahannya. Ya sudah, kalau sudah ditaklukkan, kemudian tidak ada perang, ya sudah. Ya. Ini wilayahnya mau dikuasai kepada kaum muslimin, diolah, dikelola oleh kaum muslimin, boleh, ya. Atau diserahkan kepada mereka. Wilayah itu masih milik mereka. Hanya saja dilindungi, masuk ke dalam wilayah kaum muslimin. Ya. Kemudian silakan dikelola. Hanya saja dikenakan ya, dikenakan dia upeti. Nah, seperti itu. Baik itu dikelola oleh mereka atau tidak. Ya, seperti itu, ya. Demikian. Tapi wilayah itu insya Allah aman. Dijaga stabilitas keamanannya oleh kekhalifahan atau negara kaum muslimin. Begitu. Ya. Dari sini maka kita bisa paham ternyata Islam itu bukan seperti orang-orang kafir kalau perang. Ya, menghancurkan wilayah sana sini, ngebom sana, hancur semua. Enggak. Ya, Islam tidak demikian. Ya. Islam kalau perang itu ada adab. Ada tahapan-tahapan yang harus dipenuhi. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, wilayah yang dia ditaklukkan tanpa ada perlawanan, ya, kemudian masih dia dimiliki oleh ya penghuninya, penduduknya, tanpa dikuasai oleh kaum muslimin wilayah tersebut, ya dibagi-bagi, dikuasai tidak demikian, diserahkan masih kepada ya pemiliknya sebelumnya, orang-orang kafir. Hanya saja diberlakukan dua hal, ya, yaitu upeti pajak atau upeti yang diberlakukan pada lahannya, baik itu ya diolah ataupun tidak diolah, tetap diberlakukan, ya. Kemudian yang kedua, ya, itu kalau yang tadi, ya yang pertama ini nih, ya, itu upeti yang diberlakukan pada lahan, baik itu dikelola atau tidak dikelola oleh pemiliknya, orang-orang kafir itu tetap bayar, ya, upeti. Itu disebut dengan kharaju, ya, wadhifatin. Yang ini yang diberlakukan oleh Umar radhiyallahu an. Adapun yang kedua, yaitu upeti yang diberlakukan pada hasil panen yang dilakukan oleh orang-orang kafir atau yang diberlakukan oleh orang-orang kafir dalam pengolahan lahan itu. Berarti mereka harus digiatkan untuk bercocok tanam. Hasil buminya nanti dibagi, ya. Apakah setengahnya, ataukah sepertiganya atau seperempatnya, ya. Kemudian sisanya nanti untuk mereka, demikian. Ya, ini disebut dengan kharaju muqasamatin, dan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, bagaimana zakat yang diberlakukan pada hasil panen, ya, dari lahan yang bersifat kharajiyah ini? Nah, tentunya ini ketika dikelola, ya, zakatnya ketika dikelola karena ada hasil panennya, ya. Bagaimana? Ya, tentunya ada hasil panen dari lahan yang dikelola dengan model, ya, kharajiyah. Apakah ada hasil panennya? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, apabila lahan kharajiyah ini itu telah menghasilkan hasil panen dan ternyata sudah ada wajib zakat padanya, maksudnya dari sisi pemenuhan syarat zakat itu sudah terpenuhi, ya. Karena ternyata panen melimpah ruah.
Ya, seperti contohnya mungkin gandum yang dikelola oleh orang-orang kafir pada lahan mereka, ya. Atau kurma. Nah, ternyata ini sudah memenuhi wajib zakat. Maka para ulama mereka berbeda pendapat. Pendapat jumhur ulama ya mengatakan bahwasanya ya dikeluarkan upetinya dulu, kemudian baru sisanya dizakati. Ya. Jadi upeti dikeluarkan dulu, baru zakat. Jadi dibelakon dua. Upeti iya, zakat iya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Dengan dasar dalilnya adalah keumuman ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW terkait dengan wajib zakat tanpa membedakan ya itu lahannya milik kaum muslimin atau tidak. Nah, demikian ya. Kemudian dalil yang kedua adalah ya suratnya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah kepada Abdullah bin Auf, yaitu gubernur beliau yang ada di Palestina. Ya. Bagi orang-orang yang ada wilayah, ada lahan, ya, pertanian, memiliki pertanian, ya, dengan kesepakatan dari kaum muslimin, maka ya dikeluarkan dulu dia upetinya, kemudian setelah itu diambil zakatnya, ya, ya dari yang tersisa. Demikian ya. Jadi ada jizyah terlebih dahulu yang diberlakukan, ya, baru jizyah itu adalah upeti, ditarik upeti dulu baru dikenakan zakat. Dan ada pernyataan dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala di mana ia pernah mengatakan tentang hasil panen dari wilayah kharajiyah seperti ini. Maka beliau mengatakan irfa dainaka wa kharajaka. Ya, fa in balagha khamsata awsuqin ba'da dzalika fazakkiha. Ya, angkat dulu, selesaikan dulu hutangmu dan kharajaka, yaitu apa? Kharaj, yaitu upetimu, ya. Maka apabila sudah sampai 5 wasak, maka zakatilah setelah itu. Demikian. Berbeda dengan ulama mazhab Hanafi. Tadi pendapat jumhur, ini pendapat ulama mazhab Hanafi. Jadi sepertinya kalau jumhur ini pendapatnya pendapat ulama mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, ya. Adapun ulama mazhab Maliki, Hambali, mazhab ulama mazhab Hanafi, ya, mereka ini tidak membolehkan adanya ya kewajiban dua sekaligus, yaitu ya penarikan upeti sekaligus zakat, nggak boleh, ya. Menurut mereka tidak boleh. Mereka berpegang dengan dalil la yajtami'u ya usrun wa kharajun fi ardi muslimin. Ya, tidaklah berkumpul ya 1/10 zakat dan upeti pada wilayah kaum muslimin. Demikian. Namun sayang ini hadisnya ya tidak sahih, bahkan hadisnya batil. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan ya kadzibun bittifaqi ahli hadis, yaitu ini hadis dusta berdasarkan kesepakatan ulama-ulama hadis. Jadi pendapat jumhur ulama yang benar lebih kuat. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, yaitu diberlakukan kharaj, yaitu upeti, ya, kemudian diberlakukan ya zakat. Jadi zakat itu belakangan setelah upeti, ya.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini pembahasan kita pada pertemuan kali ini, ya. Insyaallah taala kita akan bahas ya masalah zakat berikutnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Baik, ya. Itu pembahasan terkait dengan ya al-ardu, ya lahan-lahan, jenis-jenis lahan ya. Al-ardu ya usriyah dan al-ardu kharajiyah. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita buka sesi soal jawab. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan dari para pemirsa dipersilahkan. Ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum Ustadz, izin ya, Anda bertanya mengenai satu pembelian makanan atau minuman dari aplikasi tertentu dengan harga promo, lalu pembayarannya menggunakan kris yang saldonya terpotong dari M-Banking. Namun kalau ada pembelian langsung, itu harga makanannya atau minumannya tetap tidak ada potongan harga. Tetap tidak ada potongan harga. Apakah pembelian tersebut diperbolehkan Ustaz? Apakah pembayaran untuk makanan atau minuman tersebut diperbolehkan menjadi transaksi yang terlarang? Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui bahwasanya akad yang diberlakukan dari seorang nasabah kepada perbankan yang dia menitipkan uangnya pada lembaga keuangan tersebut, itu adalah akad qard, yaitu hutang piutang. Ya. Yaitu kita sebagai nasabah itu ketika menitipkan uang itu memberikan hutang kepada mereka. Karena ya pihak OJK membolehkan membuat regulasi bolehnya pihak lembaga keuangan tersebut untuk dia ya menggunakan uang itu, ya tasarruf terhadap uang tersebut, dan mereka kewajibannya menanggungnya kalau ada kerugian-kerugian. Artinya wajib dikembalikan secara utuh, ya baik itu ada kerugian ataupun tidak. Contohnya kerugian-kerugian itu seperti kalau kesalahan sistem sehingga ada kehilangan, ditanggung oleh mereka. Gitu juga kalau mereka buat usaha-usaha, ada kerugian ditanggung mereka. Yang penting kita itu ya dikembalikan uang kita, nasabah itu. Nah, ini akadnya adalah al-qard, hutang piutang. Demikian. Nah, sehingga kalau ada keuntungan-keuntungan, manfaat-manfaat baru yang diberlakukan, itu menjadi riba. Para sahabat seperti Fadhalah bin Ubaid, Abdullah bin Salam, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in, mereka mengungkapkan sebuah ungkapan yang disepakati oleh para ulama dengan status ijma' kesepakatan tersebut untuk diberlakukan. Apa itu? Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa wajhun min wujuhir riba. Setiap hutang piutang yang menarik manfaat keuntungan apa saja, ya itu adalah salah satu dari bentuk riba, yaitu riba hutang piutang. Demikian. Nah, itu yang harus kita tahu, harus kita paham. Ya. Nah, ketika kita contohnya menggunakan satu aplikasi dari sebuah perbankan, ya, dan pembayaran tersebut menggunakan aplikasi tersebut, ya tentunya ini adalah salah satu cara atau trik untuk menarik dana masyarakat agar masyarakat mau menabungkan uangnya kepada pihak mereka, karena adanya kemudahan-kemudahan dalam transaksi.
ya. Lalu mereka memberlakukan adanya manfaat yang diberikan, keuntungan yang diberikan. Apa itu? Yaitu potongan-potongan harga. Potongan-potongan harga. Ya, bebas ongkir, potongan harga, diskon-diskon dan seterusnya. Ya. Maka ketahui ini adalah riba. Apa indikatornya? Indikatornya adalah kalau beli langsung ternyata harganya normal. Kalau kita contohnya datang ke tempat, ya, ke tempat yang kita beli, ya, yang kita akan beli, kalau kita gunakan aplikasi, ya, dengan saldo uang kita, karena kita ini deposit di sana atau kita nitipkan uang, ya, maka kita diberikan potongan. Tapi kalau kita langsung, harganya enggak ada potongan, sama. Berarti ketika menggunakan dana kita yang ada di perbankan tersebut lewat aplikasi ini, ya, itu dapat potongan, kita dapat manfaat karena kita ada tabungan dengan aplikasi tersebut. Nah, begitu dia. Dan itu aplikasi itu adalah sebagai bentuk fasilitas yang diberikan yang sifatnya kemudahan untuk bertransaksi, sehingga dengan ini orang-orang berlomba-lomba untuk nitipkan uangnya. Begitu. Oh, di perbankan ini mudah kok. Demikian. Itu trik saja untuk semakin orang banyak, ya, nitipkan uang di sana untuk kemudahan. Seperti itu. Diberikan potongan, itulah dia manfaatnya. Riba. Indikatornya adalah ketika beli langsung ternyata apa? Harganya normal. Berbeda halnya kalau seandainya mau itu, ya, baik itu kalau kita datang langsung beli ataupun lewat aplikasi itu sama harganya. Nggak ada potongan, berarti tidak ada manfaat. Maksudnya tidak ada manfaat, tidak ada keuntungan atau manfaat yang diberikan. Berarti kalau seperti itu, ya, ini nggak bisa dikatakan manfaat. Karena sama saja. Contohnya kalau langsung pun ada potongan, sama aja. Nah, begitu. Atau baik itu langsung ataupun dengan kiris tadi itu tidak ada potongan, sama saja. Berarti tidak ada kelebihan, tidak ada keuntungan, tidak ada manfaat tambahan. Tapi ketika ada perbedaan, ada pembedaan sengaja, pembedaan begitu, maka wallahu taala alam ini terhitung riba. Ya, kenapa? Manfaatnya adalah diskon, potongan-potongan harga dan seterusnya. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Ustaz izin bertanya. Saat ini ada customer anak yang menunda membayar. Dia menunggu pencairan pinjaman koperasi pekerja sistem riba. Dengan sistem riba. Lantas bagaimana hukumnya jika anak menerima pembayaran dia yang bersumber dari transaksi riba tersebut, Ustaz? Jazakallahu khairan, Ustaz. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita mendukung customer tersebut untuk dia membayar dengan cara ribawi, itu dengan cara berhutang katakan, ya, yaitu berhutang di pinjaman koperasi pekerja atau yang semisalnya kita di bank, di perbankan contohnya, atau apa saja lembaga-lembaga ribawi, ya. Ketika kita mungkin melakukan penawaran barang, lalu dia katakan, oh saya ingin sekali beli, ya, barang Anda ini, produk Anda ini gitu. Cuma saya nggak punya uang, nah begitu ya. Nah saya mau berhutang dulu ya, di perbankan, di rentenir, ya, di koperasi pekerja contohnya, atau yang lainnya. Lalu kita katakan, iya silahkan, bagus itu. Didukung contohnya. Yang seperti ini ya kita terlibat dalam ribanya. Walaupun kita ini hanya ta'awun 'alal ismi wal 'udwan.
tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Nah, itu terlarang tentunya. Ya, walaupun kita sesungguhnya tidak melakukan riba, tapi kita terlibat dalam ya membantu orang untuk melakukan riba. Demikian. Nah, seperti itu. Tapi kalau orang tersebut yang berinisiatif, untuk dia berhutang. Adapun kita ketika kita mendengar itu, kita cegah, nggak usahlah kalau untuk apa? Untuk ya berhutang di riba, nggak usah belilah barang saya. Nah, seperti itu. Nggak usah. Sudah dikasih tahu, dinasihati. Atau kita tidak tahu, tiba-tiba dia datang bawa uang. Dia cerita bahwasanya uang ini dari ya katakanlah pinjaman koperasi atau berhutang di perbankan atau di lembaga ribawi atau perorangan, tapi dia rentenir begitu ya. Tapi sudah bawa uangnya, dia mau beli. Artinya transaksi ribawi sudah berlaku, sudah terjadi. Dia bawa uang dia, sebenarnya itu uang dia. Cuma cara mendapatkannya berhutangnya dengan cara ribawi. Maka boleh kita bertransaksi dengan dia, tidak masalah. Cuma kita sampaikan kepadanya bahwa tindakan dia ini berbahaya, dunianya dan akhiratnya itu berbahaya. Dunianya ya ini bisa contohnya nanti orang tersebut untuk menguasai aset-aset yang ada, aset yang lain, atau ya kerugian-kerugian yang lainnya. Kalau di akhirat jelas dia memerangi Allah Subhanahu wa taala ya dan Rasulnya, dan tentunya ya kalau dia tidak bertobat maka ini bahaya. Dia bisa ya bangkit nanti di hari kiamat dalam kondisi seperti orang yang kerasukan ya, orang gila yang kerasukan setan. Nah, seperti itu. Demikian wallahu taala alam wa anta fajazakallahu khairan. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mau bertanya tentang bisnis affiliate. Apakah boleh Ustadz, misal saya beli produk digital dari teman, lalu ketika saya jual produk digital tersebut ke teman yang lain, ya saya dapat komisi Ustadz. Halalkah Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini yang saya lihat dari affiliate yang ada saat ini ya, kecuali nanti kalau seandainya saya ada temuan baru ya, saat ini saya lihat akad yang diberlakukan betul-betul adalah akad samsaroh, yaitu akad keagenan atau akad ya perantara antara penjual dengan pembeli. Jadi afiliator ini adalah dia menawarkan barang ya yang ada untuk dijual untuk dibeli oleh para calon-calon customer ya di sebuah media. Dia tawarkan begini dan begitu ya. Nah, silakan nanti ya beli lewat keranjang ini atau ini, seperti itu disebutkan ya. Nanti orang tersebut dapat komisi. Yaitu akadnya adalah akad samsaroh ya, dan akad samsaroh jumhur ulama membolehkan dengan syarat jelas dia komisinya jelas ya, jelas komisinya, dan dia tidak perlu membeli uang, maksudnya dia tidak perlu membeli dengan uangnya, tidak perlu. Itu affiliate seperti itu, samsaroh juga seperti itu. Aslinya samsaroh itu tidak ada uang yang dikeluarkan, dia hanya menjualkan barang saja punya orang. Nah, seperti itu. Dan komisinya haruslah jelas. Ya, contohnya katakanlah ya 10% dari harga barang, itu insya Allah jelas. Atau katakanlah setiap barang yaitu dikenakan biaya, ya katakanlah kalau nilainya 100.000, maka ya keuntungannya adalah sekitar 15.000, katakan seperti itu. Harga barang ya rank di antara 100.000 sampai 200.000, maka barang tersebut ada keuntungan sekitar 15.000 contohnya. Nah, seperti ini itu jelas.
Yang jelas komisi harus jelas. Dan tentunya ya di dalam penawaran tersebut tidak ada hal-hal yang haram seperti kedustaan, kecurangan. Ya. Kecurangan itu adalah ya menutupi cacat. Ya. Kemudian kalau dia tidak ada kedustaan, tidak ada bohong, dikatakan ini produk dari Jepang padahal Indonesia. Nah, begitu. Kemudian berikutnya adalah tidak ada ya musik-musik, tidak ada wanita-wanita yang membuka aurat dan seterusnya, hal-hal yang dilarang. Maka kalau dalam iklannya, dalam promosinya tersebut tidak ada pelanggaran-pelanggaran, maka insya Allah halal. Komisinya jelas, itu maka halal insya Allah ta'ala. Ini termasuk akad samsarah, wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita cukupkan kajian kita pada pertemuan kali ini karena sudah masuk waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan, seperti biasa kita memberikan motivasi untuk berdonasi membangun Masjid Al-Muwahhidin yang saat ini dalam proses pembangunan, dan alhamdulillah sudah digunakan untuk ya kegiatan sholat 5 waktu dan kajian-kajian ilmiah. Bagi siapa saja di antara kita yang pengen dapat sebuah rumah di surga dan mendapatkan pahala minimal dari apa yang kita infakkan itu ya 700 kali lipatnya, dan kita akan mendapatkan pahala yang terus mengalir karena sudah dimanfaatkan, maka ayo kita ya berbagi dari harta yang Allah rezekikan kepada kita untuk mentransfernya ke nomor rekening BSI Bank Syariah Indonesia di nomor 5544332278 atas nama Yayasan Cahaya Tauhid Medan. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.